Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, dari kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan seperti apa sih settingan yang saya gunakan ya teman-teman. Ya mungkin saja ada yang penasaran, yang pernah saya posting ya, terutama di grup teman-teman. Baik, di sini saya menggunakan firmware limited edition ya, yang versi 4 teman-teman. Baik, kita akan mengawalinya dari modem dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan modem MIFI ya, dan modem stick. Modem MIFI-nya ini tipe E5372 ya, 5372S teman-teman. Kemudian modem sticknya saya menggunakan E3372S. Jadi satunya 5372 dan yang satunya 3372 seperti itu. Nah, ini berhubung karena interface-nya W10, jadi saya bridge ke ETH2 ya teman-teman. Caranya seperti di tutorial sebelumnya. Tinggal kita add device configuration dan akan jadi seperti ini. Kemudian di sini kita beri nama ETH2 dan bridge portnya kita pilih W10 tersebut ya teman-teman. Jadi misalnya menggunakan tethering ya, kita pilihnya di sini USB 0 ya, seperti itu. Nah, baik, saya rasa ini sudah ada ya di video tutorial sebelumnya, dan yang lain-lainnya tidak ada sih, tidak ada settingan apa-apa, hanya sampai di situ ya teman-teman settingannya. Nah, di sini kita sudah lihat pembagian konsumsi bandwidthnya bisa dibilang seimbang ya teman-teman. Di sini 55,29 dan di sini 55,79. Nah, mungkin ada yang penasaran kok bisa demikian ya, begitu seimbang. Tidak ada yang istimewa sih teman-teman dari settingan saya. Baik, kita menuju ke settingan multi one manager dulu ya teman-teman. Di sini di interface ini tidak ada settingan yang khusus ya teman-teman. Hanya saja di bagian tracking hostname-nya saya isi IP dari modem sticknya teman-teman. Jadi IP dari modem sticknya ya, bisa kita lihat di sini. Modem sticknya 8100 berarti 8.1 ya gateway-nya. Kemudian modem MIFI-nya 9.100 berarti 9.1 gateway-nya. Nah, di sini saya masukin untuk modem stick-nya, berarti modem stick-nya di WAN ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di tracking metode-nya saya pakai ping, tracking reliability 1, ping count 1, yang lainnya default ya teman-teman. Default di sini metrik otomatis terdeteksi dari metrik yang ada di interface-nya teman-teman. Ngisi metriknya di sini ya, di advanced setting. Nah, metriknya di sini nih. Ini metrik sebenarnya hanya sebagai tanda pengenal ya, ID-nya semacam ID lah teman-teman, biar bisa memisahkan antara modem yang satu dengan modem yang lainnya. Jadi ini metrik harus beda ya teman-teman. Nah, di modem WAN ini metriknya adalah 10 seperti itu. Nah, kemudian di modem MIFI ini atau 1B metriknya adalah 20 seperti itu ya teman-teman. Bisa 21, bisa 25, intinya beda dari metrik WAN yang satunya tadi ya teman-teman, seperti itu. Baik, kita lanjut di sini ya. Oke, saya dismiss di sini. Kemudian saya cek lagi untuk 1B-nya teman-teman. Nah, 1B-nya ini saya arahkan ke tracking hostname-nya saya arahkan ke IP modem MIFI ya. Modem MIFI-nya 91 yang di sini. Oke. Kemudian yang lainnya sama dengan WAN tadi, default-nya, dan tentu metrik mengikuti metrik di interface-nya yaitu 20 teman-teman. Jadi di sini metrik 10 dan di bawahnya adalah metrik 20. Baik, selanjutnya di bagian member seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada, ini adalah settingan default yang saya hapus sebagian. Jadi seperti ini aja sih. Di sini ada WAN, kemudian metrik 1, wake 1. Kemudian di sini
ada 1B, matriknya juga interface-nya 1B, matrik 1, wake 1, seperti itu. Nah, ini akan dimainkan pada saat koneksi kita pincang ya teman-teman. Misalkan di frekuensi berhubung di sini saya menggunakan satu provider dan memang wajib ya membedakan frekuensinya. Nah, di frekuensi 1800 misalnya itu kecepatannya misalnya lebih tinggi daripada kecepatan 1B-nya teman-teman. Jadi 1 lebih kenceng dibanding 1B. Nah, di sini yang kita mainkan itu ya di metrik ini teman-teman, biar bisa seimbang ya penggunaannya, seperti itu. Jadi tinggal dimainkan aja. Kadang 1B ini misalnya harus diisi wake-nya 2, metriknya samakan aja ya. Paling yang diganti adalah wake-nya misalnya 1, 2. Nah, kemudian setelah diganti save and apply dan dites lagi teman-teman, dan seterusnya sampai ketemu dengan keseimbangan yang betul-betul memuaskannya, seperti itu. Nah, di bagian member saya rasa cukup ya teman-teman, karena saya tidak ada yang istimewa di sini. Kemudian di bagian polisi sama seperti defaultnya, saya tidak merubah-rubah, hanya menghapus sebagian, dan tentu yang terpakai di sini adalah balance. Ini meskipun dihapus sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting yang bagian balance kita simpan ya teman-teman. Nah, di bagian balance sendiri tidak ada yang istimewa juga. Saya hanya memilih 1 dan 1B, kemudian disatukan ke balance ya namanya. Jadi kemudian di bagian rule-nya, juga tidak ada. Saya cuma hapus default rule IPv6-nya dan menyisakan default IPv4 ya teman-teman. Nah, kemudian di masing-masing ini kita pilih balance tentunya, biar yang terpilih adalah yang ini teman-teman. Kita bisa pilih 1 only, bisa pilih 1B only dengan menggantinya di sini. Kita edit di bagian default route-nya, kita edit, kemudian di sini bisa kita ganti ya teman-teman. Ada 1 only, ada 1B only. Nah, otomatis jika milih 1 only hanya interface 1 yang kepake. Begitupun yang satunya 1B only teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan balance biar keduanya bisa terpakai ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di bagian multi WAN manager saya rasa sudah ya teman-teman, cukup, tidak ada yang disembunyikan. Nah, kemudian di bagian status multi WAN manager, di sini saya sudah menggunakannya 3 hari 23 jam, hampir 4 hari ya teman-teman, bentar lagi 4 hari, dan tidak pernah ada bermasalah, seperti itu. Nah, di statusnya sendiri terlihat seperti ini ya teman-teman, semua aktif. Di sini 1B 1 50 50, 1 only 100, 1B only 100. Kenapa di sini 1B only 100 dan di 1 only 100? Nah, karena jika kita merubahnya tadi di bagian polisi, jika menggunakan 1 only otomatis 100% hanya menggunakan 1, dan 1B only 100% hanya menggunakan 1B, seperti itu. Nah, berhubung menggunakan 1B dan 1 otomatis 50-50, seperti itu teman-teman. Jadi jangan harap di sini bisa 100/100 ya, tidak akan mungkin, karena berarti 200% dong hitungannya ya, harusnya kan 100%. Jadi di ngambilnya 50% di modem 1, ngambilnya 50% di modem 2, otomatis penggunaannya menjadi 100%, tetapi modemnya tetap bekerja di 100% di masing-masing modem ya teman-teman, seperti itu penjelasannya. Nah, baik, di sini diagnostik tidak ada ya, troubleshooting juga tidak ada. Nah, kemudian kita berlanjut lagi ke inject yang saya gunakan. Di sini settingan inject saya sederhana saja teman-teman. Saya menggunakan tune mode, kemudian saya menggunakan proxy rule ya, seperti itu. Kemudian di sini juga tidak ada yang khusus. Saya hanya merubah di bagian DNS setting karena saya menggunakan ini AdGuard ya teman-teman. Jadi ini juga sudah ada di tutorialnya sebelumnya sebenarnya.
Jadi seperti itu ya, semua berfungsi dengan baik. Hardware injeknya jalan, tidak pernah disconnect juga. Ini sudah menggunakan 92,5 GB ya teman-teman, seperti itu. Jadi belum pernah disconnect selama hampir 4 hari, seperti itu. Nah baik, kita langsung masuk dalam uji coba ya teman-teman. Seperti apa sih speed saya pada jam kalong seperti ini ya teman-teman. Baik, kita menggunakan ini ya, refresh download, resume aja ya. Kita resume download dan kita lihat teman-teman, ini adalah ETH1, ini adalah ETH2. Jadi modem saya dua-duanya berfungsi maksimal ya teman-teman, seperti itu. Kita bisa lihat kenapa wake-nya saya samakan, karena perbedaannya tidak signifikan ya teman-teman, tidak signifikan. Jadi 40-30 itu dianggap tidak terlalu berbeda, seperti itu. Jadi yang berbeda itu misalnya ada yang 5 Mbps, kemudian yang satunya 25 Mbps ya, lumayan ya teman-teman. Nah kalau ini ada yang 40, ada yang 30 ya tidak jadi persoalan sebenarnya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat begitu seimbangnya ya teman-teman di sini. Nah kenapa yang ini hanya bergerak, ini adalah lokal ya teman-teman. Lokal ini masuk ke PC saya, indoor ini masuknya ke access point indoor, dan ini access point outdoor ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat 9 MB per detik ya kekuatan downloadnya. Jadi hanya beberapa menit saja nih download 1 GB selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak ada yang istimewa sih, tidak ada, dan tidak ada yang saya sembunyikan. Semua sudah saya informasikan di tutorial-tutorial sebelumnya. Buat apa saya sembunyikan, buat apa saya simpen, mending dijadikan pahala ya teman-teman. Nah kita lihat juga di sini suhu jelas meningkat drastis, tadinya dari 39 meningkat menjadi 45-44 ya teman-teman, karena kita sementara menggunakannya download, otomatis prosesor bekerja maksimal. Begitu pula dengan RAM-nya ya teman-teman. Ya sudah selesai ya, kembali seperti nol lagi semua teman-teman, karena tidak ada aktivitas. Lalu sudah tidak ada klien karena sudah larut malam seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, saya tidak menyembunyikan sesuatu, semua sudah saya informasikan, sudah saya sebarkan juga tutorialnya. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang istimewa di settingan saya, sama seperti yang di tutorial saya sebelumnya teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di situ ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.